Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang saya kembali lagi ke daerah Pleret, di mana Pleret dikenal juga sebagai tempat bertahtahnya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi di sini dulu kerajaan Mataram Islam. Nah, saat ini saya berada di rumah Mas Insinyur Raden Mas Nurdi Antoro. Assalamualaikum Mas, apa kabar? Selamat sore, kabar baik Mas. Ya. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang keris. Nah, banyak orang berkata keris ada isinya, keris macam-macam lah semuanya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang makna keris bagi orang Jawa. Jadi ngelihat keris ini Sudah tahu. gitu kan? Ini keris mana? Keris ya, misalnya dengan pola-pola bentuk, pola-pola pamor dan lain sebagainya bisa. Jadi keris bisa dikatakan juga sebagai simbol identitas. Iya, perjalanan sejarah manusia khususnya di Jawa yang berkembang. Bahkan sekarang pun itu ada keris namanya keris Kamardikan. Itu yang memang Kamardikan itu adalah boleh dikatakan ada yang reproduksi, ada yang buatan baru. Itu yang luar biasa Mas. Dengan teknologi yang lebih mudah sekarang, pamor bisa lebih bagus, lebih halus. Kemudian bentuk aksesorisnya juga lebih luar biasa. Jadi jauh perkembangannya itu jauh sekali, panjang dan luar biasa sekali. Dari keris yang dulu di candi hanya berupa keris sombro, keris betok, keris apa itu sekarang sudah berkembang menjadi bermacam-macam. Dan ini patut kita apresiasi karena ini apa? Ini adalah manifestasi dari kemajuan, dari kemampuan, dari olah rasa, olah seninya perjalanan simbah-simbah itu. Sehingga sekarang kita kalau bisa melihat di pameran sudah banyak sekali. Tapi saya inginnya kita mengenal keris jangan hanya di pameran, jangan hanya di bursa keris. Bagaimana kita menghayati dengan belajar baik fisiklinya maupun batiniahnya. Jadi esoterinya, bagaimana filosofinya, bagaimana pelajaran tentang kehidupan yang ada di keris. Banyak sekali Mas. Jadi keris bisa juga dimasukkan dalam mata pelajaran juga Mas ya? Sangat luar biasa. Dan saya yakin bagi para penulis yang tentang memahami, banyak budayawan yang mempelajari tentang keris, konon kalau tidak salah untuk jenis saja tangguh itu lebih dari 400. Dan empu itu mungkin ratusan, mungkin ribuan. Dan mereka kan berkarya dengan dengan style mereka, dengan gaya mereka. Nah ini sehingga pada masa kerajaan dulu mesti semisal mulai dari Majapahit sampai Mataram itu coraknya sudah beragam. Kalau Mataram di Sultan Agungan ada keris yang disebut gajah singo, itu berbentuk seperti di bawahnya itu ada gajah atau singa atau naga. Yang terkenal kan kita sering dengar itu Nogososro Sabu Inten. Keris yang punya ukiran yang indah dengan ditatah dan dilapis emas dengan intan berlian. Lah itu adalah karya seni yang maha luar biasa. Keris juga di ini Mas sebagai simbol kekuasaan. Jadi konon katanya setiap kerajaan di Jawa atau di daerah Melayu gitu kan itu simbol kalau keris ini untuk melantik raja itu gimana? Ya, ini memang inilah yang sering saya katakan
bahwa kebudayaan atau budaya itu memiliki makna-makna filosofi. Sehingga pada masanya dulu simbol itu sebagai pegangan para leluhur kita itu sebagai identitas. Jadi seorang kasta, misalnya seorang raja, tentu jenis pusakanya atau kerisnya itu menyimbolkan tentang kebesaran dia. Seorang yang mungkin perwira atau seorang manggolo yudo atau panglima itu memiliki pegangan atau keris yang memang diciptakan, dibuat untuk kedikdayaan, keperkasaan. Nah, yang tadi Mas katakan misalnya untuk menobatkan raja, itu adalah keris-keris khusus juga yang dibuat dengan khusus dan dengan ritual khusus, dengan pengharapan doa yang khusus. Jadi hanya dimiliki oleh beberapa orang yang memang memiliki kekuasaan. Nah, jangan salah, di masa Sultan Agung Hanyokrokusumo itu putra-putra beliau, putra-putra raja, para pangeran itu diberikan keris sebagai simbol bahwa dia adalah seorang putra raja. Yang tadi saya katakan ada simbol gajah singo yang berlapis emas, yang tidak semua orang punya pada masa itu. Nah, itu sebagai identity. Pada saat dia kunjungan kemana-kemana itu bisa menunjukkan status sosial, kepangkatan, dan mungkin juga tentang kekuasaan. Ada yang menariknya, Mas. Menurut sebagian orang, katanya keris itu bahannya ada yang dari meteor, dan katanya ada juga yang dibuat dengan jari atau tangan si empu. Itu gimana, Mas? Harus kita sikapi dengan bijaksana juga bahwa memang benar logam yang dipakai atau tosan dari sebuah keris itu tidak serta-merta logam biasa. Tentu logam yang terpilih. Mungkin salah satunya dalam mitosnya itu adalah batu meteor yang jatuh. Bisa jadi. Karena penelitian sekarang keris yang sudah ada di Eropa, di Amerika, diteliti dengan teknologi, itu didapatkan bahan-bahan yang tidak gampang didapat, tidak mudah, tidak lazim. Seperti ada unsur tadi meteorit, ada unsur nikelnya, ada unsur titaniumnya. Nah, ini ternyata ada dan terbukti di wujud bilah keris. Jadi saya kira empu-empu dulu juga itu memandai besinya ya, memproses itu. Konon ada satu keris yang membutuhkan logam itu mungkin sekitar 10 sampai 15 kilo hanya untuk satu keris yang mungkin tidak sampai berapa on. Jadi dilebur dengan titik panas yang tinggi sehingga inti besinya yang tersisa itu yang dibuat keris. Dan di situ ada lekuan, ada pamor, ada apa. Memang susah dibuktikan. Ada keris-keris lama yang katanya dulu dibuat oleh empu dengan dipijet dengan tangan kosong. Ya, itu memang terbukti. Ada buktinya bahwa keris-keris sombro, keris-keris putut itu memang ada cat apa ya istilahnya legok ya. Itu seperti jari tangan. Tapi bagaimana kita membuktikan kan sulit sekali. Hanya keyakinan, hanya kepercayaan aja. Karena ini benda keras. Bagaimana mungkin jempol itu bisa tercetak di situ. Tapi walau alam, yang jelas kita tahu bahwa leluhur kita itu tentu punya teknik, teknologi yang dalam tanda petik yang spesifik. Bagaimana leluhur kita membangun 2 juta lebih batu terkoneksi dengan baik menjadi Candi Borobudur. Itu kalau tidak menggunakan komputer di masa sekarang susah. Nah, komputernya zaman dulu apa? Tentu ada teknologi tersendiri. Bagaimana piramida dibuat dengan sedemikian simetris. Bagaimana Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Borobudur itu ternyata satu garis lurus utara selatan. Dulu siapa yang terbang untuk melihat dari atas? Ini kan ini teknologi ya. Tapi setahu saya, Mas, yang namanya teknologi itu sunatullah. Penciptaan itu semua berpasangan. Kalau boleh saya cerita sedikit, yang namanya siang itu pasti ada malam. Laki-laki, perempuan, menangis, tertawa, semuanya. Yang tidak berpasangan hanya
Nah, teknologi juga demikian. Jadi teknologi pada masa dulu, masa lalu sampai besok hari kiamat, itu dalam keyakinan para leluhur kita dan para konsep-konsep agama itu seperti kurva itu. Oh, Dia bergerak naik, kemudian turun, kemudian naik, turun, dan sampai hari kiamat. Begitu pada titik kulminasi kejayaan teknologi oleh Allah dihancurkan, turun kepada titik nadir, dan ini merangkak naik. Begitu seterusnya. Kita tahu ada Atlantis, Iya. suku Maya, suku Aztec, ada piramida Giza, ada Borobudur. Ini kan menunjukkan tentang teknologi. Borobudur tertutup oleh Mahapralaya, meletusnya gunung berapi, habis. Berpindah ke Jawa Timur, mungkin mulai peradaban baru dengan awal teknologi baru. Mungkin para ahlinya sudah ikut terkubur, kan gitu. Nah, kita harus menyadari tidak ada yang sempurna, tidak ada yang abadi, dan tidak ada yang seterusnya begitu. Pasti ada perubahan. iya. Terima kasih Mas Nurdi atas informasinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan menambah wawasan kita. Baik, Mas. Ya. Tetap dengan semangat kita selalu belajar, mikul dhuwur mendem jero, menghargai mendoakan para leluhur dengan cara mewarisi, menggali, melestarikan apa-apa yang sudah pernah diwariskan oleh para leluhur. Demikian Mas Iwan. Terima kasih Mas. Saudaraku, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Mas Nurdiantoro di Pleret, Bantul. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan kita, penambah wawasan kita dan inspirasi kita dan motivasi kita untuk melestarikan budaya peninggalan leluhur. Amin. Terima kasih, Tuan Gardiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.